Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Yogi Trimedia Panjaitan dengan NIM 11S24023. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan code saya tentang sistem cash flow. Ini adalah tugas dari UTS yang dilakukan pada minggu lalu. Nah, di sini kita akan membedah struktur code sebuah aplikasinya. Cash flow sederhana yang dibangun menggunakan Java. Kita akan melihat bagaimana setiap komponennya, mulai dari tipe datanya hingga data tampilannya bekerja sama gitu. Nah, kita pertama mulai dari tipe data enumsnya. Nah, di type Java ini kita akan mendefinisikan jenis aliran dana, yaitu inflow-nya atau pemasukannya dan outflow-nya serta pengeluarannya. Jadi ada dua di type Java ini. Kita dapat mendefinisikan pemasukannya dan pengeluarannya. Nah, kemudian ada e-source. E-source ini berfungsi untuk mendefinisikan sumber dananya seperti cash-nya, investment-nya, allowance-nya, saving, dan lain-lainnya. Nah, kemudian kita masuk ke entitasnya, dinamakan dengan cash flow Java. Nah, ini blueprintnya atau entitas utamanya yang merepresentasikan satu catatannya aliran dana, satu catatan dari aliran dananya. Ini memiliki atribut kayak ID, type dari e-type atau source dari source-nya, label, description-nya atau amount-nya. Dan fungsinya ini, fungsi cash flow Java ini untuk menyimpan datanya dan menyediakan getternya serta setternya untuk mengakses atau memodifikasi atributnya. Metode toString-nya juga dipersiapkan untuk representasi data yang mudah dibaca. Nah, kemudian kita akan masuk ke repository. Nah, yang pertama kita masuk di iCash Flow repository. Nah, ini untuk mengelola datanya kita harus menggunakan pola repositorinya. iCash Flow repository ini mendefinisikan kontrak dengan operasi dasar CRUD atau create, read, update, dan delete. Nah, kemudian ada cash flow repository. Nah, cash flow repository ini dia menggunakan sebuah array list yang dinamakan dengan data untuk menyimpan semua objek cash flow-nya di memorinya. Nah, di sini logika pencarian, penambahan, penghapusan, dan pembaruan data akan dilakukan berinteraksi langsung dengan koleksi datanya. Nah, kita selanjutnya akan masuk pada service. Kita tutup dulu. Kita masuk dari iCash service dulu, iCash flow service. Nah, di sini fungsinya untuk menangani logika bisnis. Kedua file ini fungsinya untuk menangani logika bisnisnya. Yang iCash flow service ini untuk mendefinisikan layanannya yang tersedia untuk tampilan view-nya nanti. Nah, kemudian ada cash flow service. Cash flow service ini ia berkomunikasi dengan repository yang tadi kita buat untuk mendapatkan data, lalu menerapkan logika bisnisnya. Contohnya metode service show cash flow tidak hanya mengambil semua data tapi juga menghitung total pemasukannya dan pengeluarannya sebelum menampilkannya kepada usernya nanti dan memisahkannya berdasarkan jenis. Nah, kemudian kita akan masuk ke view. Di view kita punya cash flow Java view. Nah, ini sebagai interface-nya antar mukanya, basisnya nanti konsol. Nah, ini akan berkomunikasi dengan service untuk menjalankan fungsinya. Tugasnya itu untuk menampilkan menu dan mengambil input dari penggunanya, dibantu sama input util. Nah, di sini ada nanti dibantu sama input util Java. Ini metode view at cash flow ini mengambil semua input yang diperlukan, dikonversi, kemudian dipanggil layanan yang sesuai. Nah, kemudian kita akan masuk ke app Java. Nah, di app Java ini disinilah titik masuk aplikasinya.
disinilah semua komponen diinisialisasi, repository, service view dijalankan, dan inilah awalnya dimulai programnya. Kemudian ada input util Java. Nah di sini ini fungsinya sebagai pembantu statis yang biar mudah nanti ngambil inputnya dari usernya ya, kan nanti pakai pakai terminal kan. Nah terus biar lebih mudah ngambil inputnya. Nah tujuan dari keseluruhan code ini berfungsi untuk membuat aplikasi pencatatan aliran kas yang cukup sederhana, basisnya di konsol, di terminal. Nah manfaat utamanya penerapan arsitektur berlapisnya itu yang buat code-nya jadi modular, setiap bagian view, service, repository punya tanggung jawab yang jelas, jadi lebih terstruktur dia. Nah kemudian terawat perubahan di satu lapisan, kayak kalau misalnya kita mengubah cara penyimpanan data repository-nya nggak jadi rusak code yang lainnya, lapisan lainnya nggak bakal terganggu gitu. Nah kemudian ini sudah teruji karena logika bisnis di service-nya dapat diuji secara independen dari tampilannya gitu. Nah struktur ini fondasi yang kuat untuk mengembangkan aplikasi yang lebih kompleks. Nah begitu. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.